apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan pagi ini Tuhan. Mari Bapa, biar pagi hari ini Tuhan, telinga kami boleh mendengar, hati kami boleh menerima semua pengajaran-Mu. Kami percaya Bapa, biar setiap firman Tuhan, setiap benih yang kami terima di tempat ini Tuhan, Kami mau ambil, kami mau tabur Tuhan, biar menjadi berbuah lebat dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di tangan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, semangat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Kemarin waktu Koheri kesaksian, Koheri ngomong Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan kasih kesempatan, dan sejujurnya kesempatan itu selalu ada setiap saat untuk hidup kita. Amin. Kita dikasih kesempatan untuk bangun pagi, untuk berdoa, dikasih kesempatan untuk datang ke praise and worship di tempat ini, dikasih kesempatan untuk kita boleh menyembah Tuhan, dan dikasih kesempatan untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Dan kesempatan itu ada dan berlaku setiap saat, tidak ditentukan oleh apapun, tapi Tuhan berikan secara free dalam hidup kita. Dan tinggal bagaimana kita mengambil kesempatan itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, we want to take it, ambil itu, atau kita mau leave it, atau kita mau meninggalkan kesempatan itu. Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya dapat dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Ini ayat yang sangat familiar. Yohanes 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kebenaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Dikatakan bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa, yang bisa nanti naik ke surga tanpa melalui aku, Tuhan. Hari-hari ini kita mengerjakan kembali Bapak Ibu Saudara tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Kota Sion, yaitu kita mengerjakan lawatan dan lawatan lagi, Saudara. Kemarin Ibu Nani bilang waktunya antara 2-3 tahun untuk kita bisa mengerjakan dan mengejar semua apa yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Hari-hari ke depan bukanlah hari-hari yang mudah, tapi hari-hari di mana kita berjuang, kita berlomba, dan kita mengambil kesempatan itu dalam hidup setiap kita. Tadi saya katakan kesempatan terbuka untuk kita, anak-anak Tuhan. Dan pagi ini firman-Nya berkata, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Dan gak ada satu orang pun yang bisa menghadap Bapa tanpa melalui aku. Dia berkata seperti itu. Hidup di dalam kebenaran dan firman Tuhan, itu adalah harga wajib untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat dari kitab Yohanes 13 dan 14, di situ Yesus memberikan nasihat, Yesus memberikan pembasuhan kaki, Yesus makan perjamuan dengan murid-muridnya, bahkan Yesus menegur Yudas dan juga Petrus. Tetapi dari 2 pasal itu Saudara, murid-muridnya tidak ada yang mengerti bahwa Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka, itulah jalan kebenaran dan hidup yang bisa membawa mereka menghadap Allah Bapa nantinya. Kalau nanti kita mungkin baca di rumah, Bapak Ibu boleh baca di rumah. Dari kedua pasal ini, Yohanes 14 dan Yohanes 13, Tuhan menceritakan segalanya di situ. Tetapi kesimpulan yang saya dapat hari ini dari 2 pasal itu, mereka tidak mengerti. Bahkan selama 3 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mengiring Yesus, mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka belum paham apa arti jalan kebenaran dan hidup, apa arti hidup di dalam kebenaran. Padahal buktinya nyata bersama dengan mereka hari itu. Kita hari ini cuma bisa mendengar,
dan membaca, saudara. Tetapi murid-murid Tuhan melihat secara real jalan kebenaran dan hidup di depan mereka. Yesus memberikan wejangan-wejangan, ajaran-ajaran. Tetapi kalau boleh saya katakan, mereka buta secara rohani. Mereka tidak bisa menangkap apa arti, apa maksud dari apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan mereka hari-hari itu. Dalam Yohanes 13 dan 14. Kita akan sama-sama buka dari Lukas 18, Bapak Ibu Saudara. Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Lukas 18 ayat 31 sampai 34 berbunyi seperti ini. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia bangkit. Akan tetapi mereka, murid-murid itu, sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang Yesus maksudkan. Tadi saya katakan, hari itu entah kenapa tiba-tiba murid-muridnya menjadi buta secara rohani. Dikatakan tadi di dalam Yohanes dan juga dalam Lukas, Yesus mengatakan kebenaran, Yesus mengatakan nubuatan para nabi. Dan dikatakan di ayat 33, ketika dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga anak manusia bangkit. Tetapi murid-muridnya tidak mengerti tentang arti kata bangkit saat itu. Kalau boleh kita pelajari Bapak Ibu Saudara, ketika mungkin Tuhan berkata seperti itu di hadapan kita pagi ini, kita akan melihat kemustahilan jadi keajaiban, yang mati dibangkitkan. Tetapi murid-muridnya tidak mengerti. Ayat 34 dikatakan tadi kan, mereka tidak mengerti, sama sekali tidak mengerti semuanya itu, dan perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Yesus Tuhan hari itu. Mereka punya privilege berjalan bersama dengan Tuhan hari itu. Kita hari ini cuma mendengar, membaca dan melihat semua kesaksian. Murid-murid Tuhan punya privilege, punya kesempatan yang langka. Mereka bisa berdekat-dekatan dengan jalan kebenaran dan hidup saat itu. Tetapi entah kenapa mereka menjadi buta secara rohani. Mereka nggak mengerti apa arti perkataan Yesus hari-hari itu. Seandainya mereka nggak buta secara rohani, tidak mungkin Yudas akan menjual Yesus. Kalau seandainya mereka nggak buta hari-hari itu, nggak mungkin yang namanya seorang Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Di Yohanes dikatakan Yesus memperingati Yudas dan Yesus memperingati Petrus, dan dikatakan bahwa Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi Petrus selalu mengelak dan mengelak. Kalau hari itu mereka nggak buta secara rohani, tidak mungkin Petrus akan menyangkal, Bapak Ibu Saudara. Tetapi itulah jalan yang harus ditempuh oleh murid-muridnya saat itu. Hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Itulah yang akan membawa kita melihat apa yang akan Tuhan genapi hari-hari ke depan. Dan hidup di dalam firman Tuhan, dalam kebenaran, itulah yang akan membawa kita untuk bertemu sama Bapa kita ketika kita nanti diangkat di awan-awan. Amin. Saya percaya setiap kita kalau ditanya, mau nggak diangkat ke surga? Mau nggak diangkat bersama dengan Tuhan? Saya yakin 100 juta % jawabannya pasti mau semua. Nggak ada yang mau ditinggal. Kuncinya saudara, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka lagi ayat dari Yohanes 8.
Hari ini ayatnya lumayan banyak, nggak apa-apa ya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata seperti ini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya ulang sekali lagi, jikalau kita semua tetap dalam firman Tuhan, kita benar-benar adalah murid Tuhan. Amin. Dan kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Amin. Percaya saudara, ini firman buat kita pagi hari ini. Amin. Ketika kita punya status sebagai anak-anak Tuhan, so pasti kita hidup di dalam jalan yang Tuhan beri. Tetap perkatakan firman setiap hari. Minggu lalu ketika kami di Ibadah Lifeguard, ada seorang yang namanya Hizkia, Bapak Ibu Saudara, yang dia punya kesaksian yang luar biasa. Dia dapat beasiswa dan nanti Februari akan berangkat ke Polandia. Saya undang dia untuk menyaksikan kebenaran Tuhan, untuk menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidupnya kepada anak-anak remaja di Lifeguard. Dan ada satu statement yang dia bilang, kok saya setiap hari itu memperkatakan firman. Bukan dengan situasi seperti ini ya, berdiri di mesbah, pegang mic, berkatakan firman, enggak. Tapi yang anak itu lakukan adalah ketika dia naik motor dari tempat dia tinggal menuju ke gereja HTE, kan jaraknya lumayan jauh, dia bilang sekitar 40 menit. Jadi sepanjang perjalanan dia berkatakan firman. Dia berkatakan firman, apa yang dia dapat dari Oma Nani, dia berkatakan. Apa yang dia dapat dari Tuhan, dia berkatakan. Dia mendeklarkan firman itu dalam hidupnya. Dan hasilnya, meskipun berkali-kali mungkin dia bebal, ya kan, tetapi ketika firman itu datang buat hidupnya, maka firman itu pasti jadi dalam hidupnya. Dan hasilnya apa? Dia dapat beasiswa S2 nanti ke Polandia. Hal yang gak pernah dia duga, hal yang gak pernah dia sangka sebelumnya. Declaring the truth, memperkatakan firman. Maka kita akan melihat firman itu jadi nyata dalam hidup setiap kita. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan. Maka kita pun juga harus memperkatakan apa yang kita dapat, apa yang kita baca, apa yang kita terima. Perkatakan itu. Saya percaya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita bukanlah perkataan yang sia-sia, tetapi ada kuasa yang mengalir dari mulut setiap kita. Dan Tuhan akan mengubah hal yang mungkin mustahil menjadi pasti di hidup kita. Amin. Asalkan kita hidup di dalam kebenaran. Contoh di Alkitab saudara, ada satu tokoh yang dia hidup di dalam firman Tuhan. Dia hidup di dalam jalan Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Dan mungkin orang melihat dia tidak mampu, tetapi Tuhan berkata lain. Saudara pernah dengar cerita Daud dan Goliat, saudara? Ya kan? Seorang raksasa yang mungkin badannya lebih besar dari saya hari itu diperhadapkan oleh seorang remaja yang badannya kecil kurus bernama Daud. Secara pandangan manusia, Daud harusnya kalah lawan Goliat. Dengan gampang mungkin Goliat akan cengkeweng, diangkat, dibanting, selesai. Itu secara pandangan kita sebagai manusia, secara daging lah istilahnya. Tetapi ketika Daud hidup melekat dan hidup dalam kebenaran Tuhan, dan dia mengerti apa yang harus dia perbuat, dan yang dia perbuat itu asalnya dari Tuhan, maka Tuhan mengubahkan segalanya. Cukup dengan satu lemparan, Goliat jatuh. Ini contoh ya Bapak Ibu Saudara, contoh yang bisa kita pelajari hari ini. Kadang dunia melihat kita nggak mampu, dunia melihat kita nggak bisa. Tapi barang siapa yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan segalanya dalam hidup kita. Amin. Percaya saudara, meskipun kita belum melihat hari-hari ini, percaya, saya belajar untuk menghidupi akan statement ini. Meskipun kita belum melihat, tapi percaya kita alamin.
Dan Hizkia mengalami, dia nggak pernah melihat, dia nggak pernah menduga ada negara Polandia yang akan dia datangi dalam hidupnya. Tetapi akhirnya apa? Tuhan berkata lain dan Tuhan memberikan dalam hidupnya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, maukah kita mengambil hidup di dalam firman itu? Di manakah letak dan posisi kita hari-hari ini? Koheri kemarin cerita, dia pengen hidup yang variatif ya kok ya. Selama 2 tahun mungkin hidupnya tidak seperti sebelum-sebelumnya. Dia berdoa pagi sore, pergi ke taman, sampai akhirnya ada panggilan, ada kesempatan yang diberikan dalam hidup Koheri. Di manakah posisi kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Kita ada di dalam jalan yang tepat untuk kita nanti bisa menerima kesempatan dan panggilan Tuhan sekali lagi, atau kita tetap percaya, atau mungkin kita lebih memilih untuk hidup nyaman dengan apa yang ada sekarang. Kita buka dari ayat terakhir 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saya sering ngalamin Bapak Ibu Saudara, perkataan-perkataan dari orang-orang di luar yang mereka nggak ngerti sebenarnya apa yang mereka katakan, ya kan? Kita ini ada di tempat ini, di tempat dan dididik dengan sangat ajaib, dengan sangat luar biasa. Dan kita mungkin udah mengerti akan setiap tindakan profetik yang kita jalani hari demi hari. Tetapi orang di luar sana, orang yang nggak mengerti, orang yang nggak mau menerima akan Roh Allah, kadang suka ngomong, ini gini ya, emang bakal begitu ya, emang bakal begini ya. Saya pernah menjumpai situasi ketika saya datang ke suatu tempat, ketemu sama orang dan dia nanya, ya kan, nanya. Saya cuma menjawab, Om, apa yang terjadi itu sudah berdasarkan firman Tuhan, saya bilang. Saya menjalaninya, saya menghadapinya karena saya percaya akan firman Tuhan. Dan itu bukan suatu yang tipu-tipu, saya bilang. Kadang kita sebagai manusia, ketika melihat dan kita nggak percaya, akan dengan sangat gampang mulut kita menjudge atau menghakimi orang. Kita akan belajar untuk kita jangan menghakimi orang. Tapi ketika kita hidup dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya pun juga masih belajar untuk hidup dalam firman Tuhan. Percayalah, apapun hari-hari ke depan, asalkan kita hidup dalam kebenaran firman-Nya, maka saya percaya kita akan diluputkan dari apapun yang dunia atau iblis lancarkan hari-hari ini. Kita mendengar semua hal-hal, ada gelombang ketiga lah, apalah segala macam. Percaya bahwa ketika kita hidup dalam firman Tuhan, kita hidup dalam Tuhan, maka ada benteng pertahanan yang melindungi hidup kita. Amin. Kita dibekali setiap hari, perkatakan firman, bangun tembok perlindungan, bangun tembok pertahanan. Just do it, lakukan itu. Karena saya percaya ketika firman dilakukan, ketika firman diperkatakan, saya percaya hidup kita akan berbeda. Ayat terakhir saudara, terakhir benar, Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17 berkata seperti ini, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kebenaran, kasih karunia datang dari Yesus. Mungkin Musa memberikan pengajaran, memberikan semua hukum-hukum Taurat. Tetapi lebih daripada itu, kita punya kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan percaya saudara, hari-hari ini, ayo kita balik ke posisi kita. Kalau mungkin kita selama masa-masa pandemi ini menjadi
mungkin tidak bervariatif seperti apa yang kau Heri alami, mari doa, Tuhan saya minta hidup yang variatif. Saya minta untuk saya bisa melakukan semuanya lagi sebelum masa pandemi datang. Saya mau Tuhan hidup di dalam jalan-Mu Tuhan, dalam jalan kebenaran-Mu. Dan biar dari hidup saya bisa memberkati banyak jiwa-jiwa. Itulah yang Tuhan mau kita kerjakan hari-hari ini. Amin. Ibu Nani open bagi siapapun yang mau ikut rawatan. Ayo, bukan kita cuma daftar lalu di sana leha-leha, enggak. Tapi percayalah yang namanya lawatan itu, jujur ya, tidak ada yang enak Bapak Ibu Saudara. Yang enak adalah ketika kita melihat mereka menangis dan mereka menerima Tuhan. Itu plong di hati kita. Saya minggu kemarin jalan sama Ko Iwan dan yang lainnya ke desa di Pete Jogol. Saya mau ngambil, kan dibagi 4 kelompok Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ngambil yang jauh karena kan udah dibagi. Udah saya mengambil yang jauh. Saya bilang, kok ini jalannya gimana? Cuma jalan naik aja. Saya pikir jalan naik itu cuma jalan aspal terus naik mobil. Nggak taunya berhenti terus saya harus jalan kaki kurang lebih sekitar 50 menit Saudara, hampir sejam. Dan jalannya itu, puji Tuhan haleluya, itu tebing-tebing yang tadi pagi habis hujan, becek, benyek, harus saya jalanin. Saya sama tim saya, aduh ini lumayan ya, saya bilang, kalian badannya kecil-kecil enteng sih, saya badannya besar, kudu ngangkat kaki, nanjak, benyek, hampir kepleset saya. Lalu saya bilang sama yang orang lokalnya, Pak, saya tolonglah dicariin ranting yang tebel, pohon, kayu lah buat saya pegangan, saya bilang. Akhirnya saya jujur, itu saya benar-benar dikasih dahan pohon, saya kayak mendaki gunung, mendaki dan akhirnya sampai ke tempat itu. Jujur secara daging tidak enak, pegel, capek, benyek, sepatunya lumpur kabeh, ya kan? Baru dicuci lumpur kabeh, aduh, ya kan? Dalam hati itu berkata seperti itu, Saudara. Tapi ya itulah lawatan, itulah pekerjaan Tuhan, gak ada yang enak. Yang enak adalah ketika kita datang, memberkati, dan mereka menerima Tuhan. Itu adalah sebuah hadiah, atau itu adalah sebuah keenakan yang kita lihat sebagai pembawa lawatan. Dan mari hari-hari ini Saudara, ayo kalahkan daging kita, kalahkan kenyamanan kita. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan melihat hal yang besar akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Ya, hidup dalam kebenaran itu memang susah. Tapi kalau kita mau menjalani, selalu Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Sekalipun susah, tapi pasti ada jalan. Kalau kita mau, pasti ada jalan. Ya. Tapi kalau kadang-kadang kita mau pakai bypass cepat sekali. Ya. Tapi kalau dia sudah percaya bahwa dia hidup dalam kebenaran, maka kita akan mengalami sesuatu jalan yang luar biasa. Ini kesaksian dari seorang yang dia kena sakit. Nah, sakit, dia tuh merasakan saya tuh kok badannya nggak enak terus gitu. Jadi akhirnya ke dokter, diperiksa segala macam. Akhirnya terakhir diperiksa bahwa kelihatannya, kata dokternya, kelihatannya di dalam paru-paru kamu itu ada airnya. Jadi semua dokter bilang harus disedot. Ini anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dia berdoa, Tuhan, aku ini bagaimana gitu. Apakah aku ini mau disedot atau aku mau pakai obat? Nah, dokternya ngomong nggak bisa pakai obat, harus disedot. Nah, tapi dia tuh nggak benar-benar nggak damai sejahtera untuk disedot. Akhirnya dia berdoa. Dia berdoa, memang ada perasaan takut disedot di rumah sakit. Dia juga rada takut, tapi dia mau cari kehendak Tuhan. Nah, apa yang dinamakan dengan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu adalah hidup dalam ketepatan, hidup dalam kebenaran yang tepat. Ya. Jadi akhirnya dia
berdoa dengan sungguh-sungguh, berhari-hari dia berdoa. Dia bilang, Tuhan, aku mau apa yang Engkau mau. Aku tidak mau apa kata dokter, tapi aku mau apa yang Engkau mau. Kalau Engkau mengatakan aku harus sedot, tak lakoni. Tapi kalau tidak, aku tidak mau. Itu pokoknya saya mau hidup di dalam kehendak-Mu, rencanamu, yaitu hidup dalam kebenaran. Nah, saat itu dia mendapatkan firman, pakai obat saja, nggak usah disedot. Wah, dia sukacita sekali karena pas sesuai dengan hatinya, karena hatinya kan nggak kepengen disedot. Tapi dokter kan mengatakan harus disedot. Jadi akhirnya dia bilang, Tuhan, ini gimana, obatnya apa sekarang? Akhirnya Tuhan buka jalan. Makanya lihat, kalau kita benar-benar berjalan dalam Tuhan, Tuhan tuh buka jalan. Ada satu temannya yang mengatakan gini, coba kamu ke dokter itu, katanya. Ada satu dokter yang disebut, kamu tanya. Akhirnya dia ke dokter itu, dia nanya keadaan, lalu diperiksa darah segala macam. Dia tunjukin, oh nggak apa-apa, rasanya sih kalau menurut diagnosa saya, kamu tuh nggak apa-apa, udah minum obat ini. Nah, dengan perkataan dokter itu ngomong tidak apa-apa, imannya itu bertambah. Dia bilang, iya ya bener lah, saya tidak apa-apa. Nah, kadang-kadang perkataan, baik itu perkataan dokter, perkataan firman itu bisa membangun. Ya. Jadi dia mengatakan, ya aku tidak apa-apa. Terus dikasih obat, dia berdoa, Tuhan aku percaya, aku tidak disedot, aku pakai obat ini. Dengan berjalannya waktu kurang lebih 2 minggu lah dia makan obat itu, hampir sebulan. Lalu dia ke dokter lagi, ke dokter yang paru-paru itu. Dokternya, kamu tuh nggak apa-apa katanya. Cuma paru-paru kamu ada bayangan dikit, tapi nggak ada airnya, katanya gitu. Dan nggak apa-apa, ini sih nggak apa-apa. Kamu bukan TBC, katanya gitu. Dan bukan apa-apa. Dan sekarang sudah sembuh. Nah, ini kesaksian yang saya rasakan ya, bahwa kalau kamu itu benar mencari kehendak Tuhan, hidup di dalam kebenaran yaitu firman-Nya, percaya penuh dengan apa yang Tuhan firmankan, Tuhan tuh bisa buka jalan. Yaitu dengan cara, tiba-tiba ada orang yang ngomong, coba kamu ke dokter ini. Itu kan namanya Tuhan buat jalan. Sekalipun dia nggak dengar suara Tuhan, tapi dia tahu persis ini jalan-jalan yang dia harus tempuh. Nah, orang yang hidup dalam kebenaran, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, bahwa Engkau Bapa yang sangat luar biasa. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, karena Engkau sungguh amat sangat baik. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami. Kami mau menjalani hari ini dalam firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Biar kami berjalan sepanjang hari ini bersama-sama dengan firman kebenaran. Terima kasih Bapak. Saat ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tadi sudah memuji, menyembah Engkau. Kami boleh mendeklarasikan di dalam pujian untuk memberkati akan bangsa kami Tuhan. Tapi saat ini tetap kami mau menyerahkan keadaan cuaca dari negara kami maupun negara-negara di dunia ini. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan mengatur keadaan cuaca yang ada di dunia ini, yang ada di Indonesia ini. Sehingga Engkau sendiri akan mengatur Tuhan cuacanya. Jikalau memang belum waktunya terjadi tsunami maupun malapetaka apapun, kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau sendiri akan mengatur dan mereka-reka sampai semua bencana ini tidak akan terjadi, diundur sampai ada dalam rencana-Mu
yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami percaya pandemi ini lama-kelamaan akan hilang. Dan kami percaya COVID tidak akan ada lagi. Tapi kami percaya Tuhan, perekonomian akan dipulihkan kembali. Sehingga Indonesia akan menjadi negara pariwisata yang terkenal. Biarlah setiap tempat-tempat bisa dikunjungi oleh orang-orang dalam dan luar negeri. Sampai mereka boleh mendatangkan devisa yang luar biasa. Membuat pariwisata hidup kembali. Kami berdoa untuk perekonomian Tuhan. Biarlah ekspor impor mulai berjalan seperti biasa. Maka semua hasil tambang akan diekspor ke tempat-tempat negara-negara yang lain. Sehingga negara kami ini ya Tuhan menjadi negara yang makmur, dapat membayar utang-utang. Sehingga semua penghasilan yang dimiliki oleh bangsa kami adalah penghasilan yang sangat bukan sekedar cukup, tapi berkelimpahan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu karena kami boleh berdoa. Saat ini juga Tuhan, lawatanmu boleh terjadi atas bangsa kami. Di pulau-pulau dimanapun juga, di lereng-lereng gunung dan di desa. Turunkan lawatanmu ya Tuhan. Turunkan pertobatan. Turunkan Tuhan sampai genap semua apa yang kau rencanakan untuk dapat keselamatan bagi setiap orang yang mendengar namamu, nama kebenaran, nama juru selamat. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap percayakan pengurapan yang daripadamu membuat segala perkara yang kami lakukan hari ini menjadi berhasil. Mata kami olesi minyak Tuhan, telinga kami juga, dan semua bibir mulut kami. Karena kami sangat percaya bahwa panca indera kami ini ada di dalam kontrol yang daripadamu. Hati kami ini dikontrol terus Tuhan, sampai hati kami ini melekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua roh keraguan-raguan, semua roh ketidakpercayaan, semua kebebalan dalam hidup kami, ajar kami tidak seperti murid-murid yang bergaul dengan Engkau Tuhan, bahkan berjalan bersama Engkau, tapi tidak mengerti akan apa yang menjadi maksud-Mu. Bapa, biarlah semua kebebalan ini dilepaskan daripada hidup kami. Ini tangan kami Tuhan. Biarlah tangan kami adalah tangan yang diurapi sampai tangan kami ini Tuhan dapat mengerjakan semua pekerjaan bersama dengan Engkau. Dan apa yang kami kerjakan hari ini mendatangkan berkat yang luar biasa. Ini kaki kami, biar kaki kami berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan. Sampai rencanamu hari ini tidak ada yang gagal. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.